saya ingin menyampaikan pesan tentang bagaimana sebagai seorang muslim yang sadar diri bahwa hidup di dunia ini hanyalah sebentar dan sementara, permainan dan senda gurau. Kemudian jamaah sekalian, hidup di dunia ini Allah akan melihat siapa yang ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kita yang paling terbaik amalannya. Akan tetapi jangan kita lupa, walaupun misalnya kita sebagai hamba Allah ada beberapa amalan-amalan yang sudah kita lakukan, baik itu sedekah, umroh, haji akbar, berzikir, membaca Quran, datang sholat berjamaah di masjid, dan semua amalan-amalan kebaikan yang telah kita lakukan. Jangan kita terkecoh dan bangga semua itu yang kita lakukan. Yang pertama terkecoh, jangan kita bangga, karena semua yang kita lakukan itu adalah rahmat dari Allah. Ini harus dasar prinsip yang harus kita miliki. Semua yang kita lakukan, baik ilmu, baik kebaikan, baik ketaatan, baik keimanan, baik amalan-amalan soleh, semua yang ada dan terjadi di dalam diri kita itu adalah rahmat Allah. Supaya kenapa? Jangan terbesit setitik sifat ujub, saya bisa melakukan karena kemampuan saya. Jangan, itu rahmat Allah. Rasul pun berkata, saya diselamatkan oleh Allah, saya diberikan hidayah petunjuk oleh Allah, dan saya ditolong oleh Allah karena rahmat Allah. Kemudian yang kedua, jamaah sekalian, prinsip yang kadang kita sebagai hamba Allah lalai dan melupakan. Kadang banyak kebaikan yang kita lakukan dari amalan-amalan itu, tapi tanpa kita sadari, kita telah mencederai dengan amalan itu, membuat kita bisa menjadi merugi. Apa itu? Mungkin kita atau sifat kita, karakter kita, isi hati kita tidak sesuai dengan kebaikan yang kita lakukan, tidak sesuai dengan sifat salat misalnya yang kita lakukan, tidak sesuai mungkin dengan sifat zikir dan bacaan Quran yang kita lakukan, yaitu suci, lurus, bersih, tapi hati kita kotor. Ini yang mencederai amalan. Kotor apa? Kadang di antara sesama kita
kata Allah di dalam hadis qudsinya, ya ibadi inni haramtu bizulmin fala zalamu. Wahai hambaku, sesungguhnya saya Allah telah mengharamkan kepada kamu sekalian adalah kezoliman, perbuatan kezoliman. Maka janganlah engkau saling menzolimi di antara sesamamu. Saya tidak tahu sebenarnya ini materi lain yang saya mau sampaikan, tapi kenapa masuk ke sini? Tidak apa-apa. Apa kezaliman yang kita lakukan kepada sesama manusia? Karena intinya hablum minallah wa hablum minan nas. Duribat alaihimuz zillah aynama syukifu. Kita akan mendapatkan kehinaan kecuali siapa dia yang berpegang teguh memperbaiki hubungannya kepada Allah dan hubungannya kepada sesama manusia. Ada orang hablum minallahnya baik, tapi hablum minan nasnya rusak karena intinya di dalam hatinya banyak penyakit hati. Inilah yang membuat amalan kita terkuras habis dari kepada siapa orang yang pernah kita zolimi. Sifat hasad. Hasad kalau mau dijelaskan itu luas pengertiannya. Iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulun hasanah ta'kulul hasanah ya'kulul hasanah kama ta'kulun narul hatobah. Hati-hatilah engkau, jauhilah engkau dari sifat hasad, iri, dengki, dendam kesumat, benci tanpa alasan yang benar, sehingga dia punya rasa sentimen, dan sentimennya itu tidak berdasar. Saya sendiri terus terang biasa kadang marah, namanya manusia biasa, tapi marah dalam kelurusan, marah dalam kebaikan, marah dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar, itu dibenarkan. Tapi kalau marah atau sentimen kepada seseorang tanpa tuntunan dari sifat sucinya baginda Rasulullah, ini berarti penyakit hati. Ini banyak terjadi di kalangan kita. Pelit. Banyak menghitung-hitung kalau orang yang kita mau santuni atau kita mau sedekah, kita bantu. Banyak hitung-hitung. Ini juga penyakit hati. Kalau saya sendiri kadang, ternyata kuncinya. Kalau kita mau tahu bagaimana karakteristiknya seseorang itu, dan juga kepada saya, lihat dirinya, sifatnya, wataknya, karakternya yang berhubungan dengan uang. Oke, kalau 1 jam, 2 jam, 3 jam kita bertemu, oke, belum tahu. Tapi kalau sudah berulang-ulang 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun, 2 tahun, dilihat, ternyata sifatnya ini orang banyak hitung-hitungnya. Satu, dia hanya mau ditolong, tapi tidak mau timbal balik. Makanya terima kasih. Kamu kalau ditolong terima,
kasih juga dari apa yang kamu berikan. Ya, kalau saya mau bahas tentang masalah ini, masya Allah panjang, tapi saya tidak tahu kenapa saya berdiri mimbar tiba akal langsung ini saya sampaikan. Salah satu muhlikatun. Ada 3 hal yang membuat orang bisa celaka. Suhun muta'un, pelit yang terlalu berlebihan, yang diperturutkan. Ya. Apalagi wahawaun muttabaun, hawa nafsu yang terlalu diperturutkan. Wa ijabun mar'i bi nafsihi, bangganya seseorang dengan dirinya sendiri. Ini bahaya juga, ini bangga. Jangan sampai kita mengikuti wataknya iblis.